TKI. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wasyukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 12 lebih 50 AM, yang mana daerah bawah Changhua, Chiayi, Setao dan sekitarnya suhunya 19 derajat Celcius. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang sama seperti kemarin ya, 518. Apabila kita mempunyai uang puluhan ribu, ditukar tentunya menjadi banyak. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai kiriman berita yang mana dilansir dari Suara BMI yang bertemakan TKW asal Lampung divonis hukuman seumur hidup karena telah pun menikam majikannya sampai meninggal. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Tenaga Kerja Indonesia atau TKI, pekerja migran Indonesia atau PMI asal Lampung yang bernama Daryati divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan terhadap majikannya. Daryati semula terancam hukuman mati atas kasusnya. Pengadilan Singapura menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada pekerja migran Indonesia asal Lampung yang bernama Daryati atas tuduhan membunuh majikan perempuan yang dilakukannya pada 2016. Tulis pernyataan KBRI Singapura Jumat 23 bulan 4 2021. Dijelaskan KBRI Singapura, kasus ini berawal dari alasan keadaan keluarga dan keinginan segera pulang. Daryati membunuh majikannya, Seo Kim Cho, umur 59. Korban tewas dengan 98 luka tusukan. Kasus Daryati berlangsung hampir 5 tahun. Pada awalnya, Daryati didakwa dengan ancaman tunggal hukuman mati karena ditemukan bukti pembunuhan berencana. KBRI Singapura dibantu oleh pengacara Muhammad Muzammil mengupayakan keringanan hukuman terhadap Daryati. Tulis KBRI Singapura. KBRI Singapura menjelaskan, Daryati pernah mengalami kekerasan pada masa lalu yang mengakibatkan trauma mendalam dan mempengaruhi kondisi kejiwaannya yang didukung oleh laporan pemeriksaan ulang dari psikiatris yang ditunjukkan oleh KBRI. Pada 2020, jaksa mengubah tuntutan menjadi ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati, kata KBRI Singapura. KBRI telah mendampingi proses hukum yang dijalani Daryati, termasuk pemberian bantuan hukum oleh pengacara sejak Daryati pertama kali didakwa pada tahun 2016. Sama seperti Indonesia, Singapura masih menerapkan hukuman mati. Terdapat 32 jenis kejahatan yang pelakunya dapat dihukum mati, termasuk pembunuhan, narkoba, terorisme, serta kepemilikan senjata api dan bahan peledak.
Diberitakan sebelumnya, Daryati berulang kali menekankan tidak berniat membunuh majikannya 4 tahun lalu. Melalui penterjemah, dia menegaskan saat itu sangat marah dan tidak bisa mengendalikan tangannya. Begini tuturnya, "Saat itu saya dalam keadaan sangat marah dan tidak bisa mengendalikan tangan saya," yaitu ucap Daryati ya. Sembari menambahkan bahwa dirinya merasa hampa karena tidak bisa pulang ke Indonesia. Daryati mengakui hanya ingin mengambil kembali paspornya yang disimpan majikannya di brankas dan pulang ke negaranya. Namun, jaksa menekankan bahwa dalam keterangan kepada polisi, Daryati menyatakan dirinya akan membunuh majikannya jika paspornya tidak dikembalikan. Dilansir dari Detik News, ya jadi intinya ya mungkin mbaknya ini kan udah kangen keluarga ya, pengen pulang. Dan sedangkan si majikannya itu kayak nggak suka ya, kayak nggak rela lah mbaknya pulang. Dan kasus ini dari dulu ya udah sampai 5 tahun dan ini mungkin dibuka kembali. Dan itu apa? Di sini waktu pernah kejadian di sini ya, Daryati mengakui hanya ingin mengambil kembali paspornya yang disimpan majikannya di brankas dan pulang ke negaranya. Namun jaksa menekankan bahwa dalam keterangan kepada polisi, Daryati menyatakan dirinya akan membunuh majikannya jika paspornya tidak dikembalikan. Nah, jadi dia itu dari dulu udah ngomong ya, maksudnya udah ngomong nanti kalau paspornya tidak dikembalikan, dia akan coba membunuh majikannya ya. Jadi ya itu mungkin pas kejadian ini tiba-tiba masih ditahan juga paspornya ya, akhirnya ya terjadilah seperti itu ya. Jadi intinya mbaknya juga mungkin membela haknya ya, pengen pulang, dan majikannya juga sih kenapa sih ya, tinggal dikasihkan aja biar dia pulang, toh masih bisa tahu nyari yang lain daripada kan kejadiannya kan seperti ini gitu loh. Jadi di sini untuk menyatakan siapa yang salah pun agak susah ya, karena kalau disalahkan mbaknya juga ya dia kan emang udah ngomong ya, pokoknya oke, paspor diambil, tapi nanti kalau pas saya mau pulang atau mungkin udah pas waktunya dia mau pulang, paspornya masih ditahan, dia pun udah ngomong istilahnya saya akan berbuat sesuatu yang tidak baik sama majikannya ya. Dan ternyata emang paspornya masih disimpan juga, dan akhirnya terjadilah pembunuhan itu ya. Jadi sangat disayangkan ya. Ya mungkin mbaknya itu juga emang udah pengen pulang, ditahan-tahan, dan majikannya pun entah dengan alasan apa sampai menahan-nahan terus. Ya mungkin karena susah ngambil orang baru lagi, atau mungkin udah senang dia kerja, atau mungkin gimana, itu tidak ngerti ya. Yang penting intinya kita harus selalu bersabar, dan gimana pun kita kerja di luar negeri, kita harus menghormati majikan kita, atasan kita ya. Yang mana pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi seperti apa atau gimana pun majikan kita ya, kalau dia baik kita harus hormat ya, karena kita emang kerja sama mereka, kita mencari rezeki di negara mereka, jadi kita harus istilahnya nurut ya. Selagi mereka baik, kita harus nurut ya. Jadi kepada semua CPMI nanti yang pengen berangkat ke Taiwan, bersabar ya, untuk nyampe sekarang belum ada berita keberangkatannya. Mungkin kita tunggu nanti sampai selepas hari raya ya. Semoga aja ada berita angin segar ya untuk CPMI masalah keberangkatan, karena sampai sekarang saya juga belum menerima ya berita masalah keberangkatan. Dan seperti kasus kemarin yang ada ya, sekelompok orang yang mencoba ya, nggak tahu maksudnya apa,
yang ingin menjelekkan yaitu saluran channel ini, channel Suara TKI, yang menyatakan katanya channel ini channel sampah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya di sini berusaha mati-matian pengen mengasih informasi yang baik, malah disebutnya katanya channel sampah. Ya Allah, Gusti Pangeran.